Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi untuk kuliah kinetika dan katalisa, di mana di pertemuan 2 kali ini kita masih, membahas tentang laju reaksi, jadi masih kelanjutan dari pertemuan 1 di minggu yang lalu. Di pertemuan kedua ini kita lebih akan fokus ke, bahasan tentang kinetika reaksi homogen. Jadi di pertemuan yang lalu, sudah pernah sedikit, saya sampaikan juga, udah pernah disinggung terkait dengan, laju reaksi homogen. Nah, di sini saya akan melengkapi persamaan-persamaan untuk laju reaksi, di antaranya untuk beberapa jenis reaksi, kemudian bagaimana pengaruh konsentrasi dan juga temperatur pada persamaan laju reaksi, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bahasan yang pertama ini saya akan sedikit mereview seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 1 yang lalu. Jadi di sini kita masih berbicara tentang rate equation atau persamaan laju reaksi. Di sini misalnya ada contoh reaksi fase tunggal atau single phase, di mana ini reaktannya ada A dan B, kemudian produknya ada R dan S. Masing-masing dari senyawa ini mempunyai koefisien stoikiometri yang ini, yang A kecil, B kecil, R kecil, dan S kecil. Dari persamaan reaksi ini, kita bisa ketahui persamaan laju reaksi untuk reaktan A. Jadi seperti yang udah pernah saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita berbicara laju reaksi untuk reaktan, maka jangan lupa harus ada tanda minusnya. Jadi di sini, nah kalian bisa lihat karena kita berbicara laju reaksi untuk reaktan A ya. Reaktan A di sini ada tanda minusnya nih, minus Ra. Di sini ada keterangannya bahwa tanda minus ini menunjukkan laju pengurangan A karena dia sebagai reaktan. Kemudian yang persamaannya sama, 1/V dNA per dt. Di mana satuannya itu adalah jumlah A yang berkurang dibagi satuan volume dan waktu. Ini udah saya sampaikan juga di pertemuan yang lalu. Nah, ini kemudian adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara laju reaksi di untuk masing-masing zat. Jadi di sini untuk yang reaktan, laju reaksinya atau R-nya itu ada tanda minusnya, sementara yang produk ini tandanya tetap plus. Kemudian jangan lupa ini dibagi dengan koefisien stoikiometri dari masing-masing senyawa. Kemudian perlu diketahui bahwa laju reaksi itu secara umum dipengaruhi oleh komposisi atau konsentrasi masing-masing zat dan juga dipengaruhi oleh energi dari tiap senyawa. Energi yang dimaksud di sini itu adalah diantaranya adalah temperatur dan juga intensitas cahaya dalam sistem. Tapi di sini kita akan fokus pada temperatur untuk energinya dan juga konsentrasi. Jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana pengaruh konsentrasi ini ya komposisi ini dan juga temperatur pada persamaan laju reaksi. Di sini persamaan yang di bawah ini menunjukkan bahwa di sini ada persamaan laju reaksi untuk reaktan A ya. Jadi minus Ra itu merupakan fungsi dari temperatur dan juga konsentrasi. Jadi itu maksudnya baik temperatur maupun konsentrasi itu akan mempengaruhi laju reaksi. Jadi nanti penyusunan persamaan laju reaksinya itu akan berbeda. Apakah dia dipengaruhi oleh konsentrasi, apakah dipengaruhi oleh temperatur, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada nah di sini ada persamaan K dikali CA pangkat A.
Ini menunjukkan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi, karena di sini ada Ca, ya kan. Kemudian yang berkaitan dengan pengaruh temperatur itu nanti kita akan bahas pada persamaan Arrhenius. Jadi kurang lebih persamaan Arrhenius itu bentuknya seperti ini. Oh maaf, seperti ini. Yang ini ya persamaan umumnya. Ini. Yang saya beri kotak merah ini secara umum ini adalah persamaan Arrhenius. Dan persamaan Arrhenius itu menunjukkan bahwa konstanta laju reaksi itu dipengaruhi oleh temperatur. Nah, itulah maksudnya bahwa temperatur dan konsentrasi itu akan mempengaruhi persamaan laju reaksi. Yang pertama kita akan membahas bagaimana pengaruh konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Sebelum kita membahas lebih dalam ke persamaannya, kita harus ketahui dulu jenis-jenis reaksi apa saja yang mungkin terjadi pada reaksi homogen. Jadi jenis-jenis reaksi itu secara umum itu pertama ada single dan multiple reaction. Jadi kalau single reaction itu atau reaksi tunggal itu adalah reaksi yang hanya memiliki satu persamaan stoikiometri dan juga satu persamaan laju reaksi. Jadi persamaan reaksi single reaction ini cukup sederhana karena dia cuma punya satu persamaan stoikiometri dan juga persamaan laju reaksinya itu hanya ada satu. Kemudian kalau misalnya persamaan stoikiometrinya itu lebih dari satu dan juga persamaan laju reaksinya itu lebih dari satu, maka kita namakan sebagai multiple reaction atau reaksi jamak ya, reaksi multiple. Nah, di sini tadi keterangannya sudah saya jelaskan, jadi dia memiliki lebih dari satu persamaan stoikiometri, sehingga dia membutuhkan lebih dari satu persamaan kinetika untuk mengetahui komposisi senyawa. Dari definisi ini tentu saja kita tahu bahwa multiple reaction ini lebih kompleks dibandingkan single reaction. Nah, untuk multiple reaction ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi reaksi seri, reaksi paralel, atau bahkan ada reaksi lainnya juga yang lebih kompleks. Nanti kita lihat bagaimana contoh reaksi seri, paralel, dan juga reaksi yang kompleks. Di sini kalian bisa lihat untuk reaksi seri kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi di sini misalnya ada reaktan A kemudian mengalami reaksi sehingga berubah menjadi senyawa R. Tapi setelah sampai sini dia masih berlanjut mengalami proses konversi lagi sehingga menjadi senyawa S. Nah, ini kan reaksinya itu terus berlanjut gitu kan. Nah, ini termasuk dalam reaksi seri. Kemudian kalau reaksi paralel bagaimana? Kalian bisa lihat contohnya di gambar yang kedua ini. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa contoh untuk reaksi paralel. Yang di sebelah kiri ini ada reaksi kompetitif. Kemudian di sebelah kanan ini adalah reaksi side by side. Jadi bedanya apa? Dari persamaan ini sebenarnya sudah jelas terlihat bahwa untuk reaksi paralel yang kompetitif ini misalnya ada satu reaktan. Di sini reaktannya adalah A. Pada saat yang bersamaan senyawa A ini bisa berubah menjadi senyawa R dan juga senyawa S, kan? Kemudian kalau untuk yang reaksi side by side ini masing-masing untuk reaktan yang berbeda ini akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Tapi di sini juga terjadinya dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kita punya reaktan berupa senyawa A dan senyawa B. Nah, masing-masing reaktan tersebut itu terkonversi, di mana A terkonversi menjadi R, sementara B itu bisa terkonversi menjadi S. Ya. Kemudian
ada lagi reaksi yang lebih kompleks daripada reaksi seri dan paralel yang udah saya jelaskan baru saja. Di sini bisa dilihat bahwa ini ada dua persamaan reaksi ya, dua persamaan reaksi di mana kita bisa lihat di sini yang reaksi yang pertama ada reaktan A ditambah B jadi R, kemudian produk dari reaksi yang pertama ini ternyata masih bisa bereaksi lagi dengan B sehingga menjadi S. Nah, ini termasuk adalah reaksi yang lebih kompleks. Jadi tadi itu perbedaan antara reaksi single dan reaksi multiple, di mana reaksi multiple itu tentunya tidak lebih sederhana dibandingkan single reaction. Dan untuk multiple reaction sendiri itu juga ada beberapa jenis reaksi, yaitu reaksi seri, paralel, atau bahkan reaksi yang lebih kompleks. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis reaksi yang berikutnya. Di sini ada reaksi elementer dan reaksi non-elementer. Kalau reaksi elementer itu adalah reaksi yang di mana laju reaksinya itu sesuai dengan persamaan stoikiometrinya. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan di contoh yang di bawah ini. Jadi di sini ada reaksi sederhana di mana A ditambah B menjadi R. Persamaan laju reaksinya itu adalah ini. Minus RA sama dengan K. K ini tadi adalah konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi A kalikan konsentrasi B. Jadi ini persamaan ini juga menunjukkan bahwa untuk menyusun persamaan laju reaksi kita butuh data konsentrasi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa itu berpengaruh pada laju reaksi. Nah, di sini persamaan umumnya itu adalah K, konstanta laju reaksi dikalikan dengan masing-masing konsentrasi dari reaksinya. Jadi kan di sini ada reaktannya A dan B. Berarti di sini untuk mencari laju reaksinya sama dengan K dikali konsentrasi A dan konsentrasi B. Kemudian yang menunjukkan reaksi elementer itu yang mana? Nah, yang menunjukkan reaksi elementer itu di sininya kalian lihat koefisien stoikiometrinya. Koefisien untuk A ini adalah 1 ya kan. Kemudian untuk B ini juga 1. Nah, ini berarti pangkat dari masing-masing konsentrasinya baik CA maupun CB ini sesuai dengan koefisien stoikiometri di sini. Karena masing-masing sama dengan 1, makanya ini CA-nya pangkat 1, CB-nya juga pangkat 1. Itu adalah reaksi elementer. Kemudian lawannya dari reaksi elementer itu adalah reaksi non-elementer. Ya. Jadi non-elementer itu kebalikannya, kalau misalnya antara stoikiometri reaksi dan persamaan laju reaksinya itu tidak ada kesesuaian, maka kita sebut sebagai reaksi non-elementer. Tentunya reaksi non-elementer ini lebih rumit dibandingkan reaksi yang elementer. Kalian bisa lihat ini contohnya nih. Nah, ini tentu lebih rumit kan, kita butuh di sini tuh digunakan dua konstanta laju reaksi. Ya, kalian bisa lihat ini perbedaannya seperti apa. Ini jauh lebih rumit dibandingkan reaksi elementer. Nah, ini sebagai contoh aja supaya kalian ada gambaran, supaya kalian tahu bedanya seperti apa antara reaksi elementer dan reaksi non-elementer. Sekarang kita mulai fokus pada pembahasan tentang reaksi elementer. Dan karena kita masih membahas tentang laju reaksi, maka di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang laju reaksi elementer. Poin yang pertama, dalam menatakan persamaan laju, kita bisa menggunakan variabel atau ukuran apapun yang ekivalen dengan konsentrasi. Kalau tadi kita ketahui bahwa minus RA, ini seperti contoh yang tadi ya, sama dengan K dikali CA dikali CB. Nah, ini kan
kita menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi. Nah, kita bisa juga menggunakan variabel lainnya selama dia ekivalen dengan konsentrasi. Di sini misalnya kita bisa menggunakan tekanan parsial. Jadi, persamaannya bisa seperti ini nih. Ra sama dengan K PA, ini tekanan parsial senyawa A, dikali PB, tekanan parsial senyawa B. Jangan lupa ini ada pangkat koefisien stoikiometrinya ya. Ada A kecil, B kecil, dan seterusnya. Ini sampai dengan tekanan parsial D, pangkat D kecil. Ya. Kemudian di sini ada contoh reaksi lagi, di mana 2A itu terkonversi menjadi 2R. Dari sini karena reaksinya elementer ya, perlu diingat reaksinya elementer, berarti nanti pangkat konsentrasinya itu harus sesuai dengan koefisien stoikiometri si reaktan ini. Jadi di sini untuk mencari laju reaksi A minus Ra karena dia reaktan, ini sama dengan R. R karena dia produk makanya plus, ini sama dengan K1. Di sini kan tertulis K1 nih untuk konstanta laju reaksinya. Berarti K1 dikalikan konsentrasi reaktan Ca pangkat koefisien stoikiometri 2. Jadi min Ra sama dengan Rr sama dengan K1 Ca kuadrat. Itu adalah contohnya penyusunan persamaan laju reaksi untuk reaksi elementer. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa konstanta yang digunakan dalam persamaan laju reaksi elementer itu perlu disesuaikan berdasarkan senyawa mana yang yang kita acu gitu ya. Sebagai contoh, ini misalnya ada reaksi B plus 2D menjadi 3T. Di sini dikatakan bahwa apabila lajunya itu diukur berdasarkan senyawa B, ya kan, berarti kita mengacu pada senyawa B di sini. Maka laju reaksinya itu adalah ini, minus RB sama dengan KB nih. Kalian perhatikan ini KB, karena kan kita mengacu pada senyawa B, ya kan? Makanya di sini yang digunakan adalah konstantanya B. Jadi minus RB sama dengan KB dikali konsentrasi B sebagai reaktan pertama, pangkat 1, ya kan? Karena di sini 1. Kemudian dikali konsentrasi D sebagai reaktan kedua, pangkat 2. Karena di sini koefisien stoikiometrinya juga 2. Tuh. Kemudian gimana kalau misalnya kita mengacu pada senyawa yang D, berarti kita nanti gunakan konstanta laju reaksinya tuh konstanta D. Di sini minus RD sama dengan KD kali CB kali CD kuadrat. Sama halnya juga kalau kita mengacu pada produk T, berarti kita gunakan KT di sini ya. Selanjutnya, hubungan antara RB, RD, dan RT ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, juga tadi pertemuan ini yang tadi di slide awal. Jadi RB ini kan karena koefisiennya 1, berarti minus RB sama dengan minus 1/2 RD, ya kan? Ini koefisien stoikiometrinya 2, kemudian sama dengan 1/3 RT. Nah, kemudian untuk hubungan antara masing-masing konstanta laju reaksi, jadi hubungan antara KB, KD, dan KT adalah sebagai berikut. 1 KB, ya kan? Atau ini maksudnya 1/1 ya. 1/1 sama dengan 1/2, karena D-nya ini, koefisien stoikiometrinya ini 2 ya. Ini sama dengan 1/3 KT. Gitu.
Nah, mudah-mudahan sampai penjelasan yang tadi terkait dengan pengaruh konsentrasi pada laju reaksi sudah cukup jelas. Kemudian kita lanjut ke bahasan yang berikutnya, yaitu tentang pengaruh temperatur pada laju reaksi. Nah, pengaruh temperatur pada laju reaksi itu kita sering menghubungkannya dalam bentuk persamaan Arrhenius. Mungkin kalian udah sering dengar persamaan Arrhenius itu seperti apa. Jadi, persamaan Arrhenius itu persamaan yang digunakan untuk menentukan atau memperkirakan konstanta laju reaksi ini, menentukan nilai K. Di sini persamaannya adalah K0 kali eksponensial pangkat minus E per RT. Nah, di sini mungkin kalian yang sering tahu persamaan Arrhenius itu bentuknya seperti ini. K sama dengan A eksponensial minus E per RT. Nah, ini mungkin persamaan yang lebih umum ya. Jadi sebenarnya ini sama aja, ini hanya beda penulisan lambang aja, beda penulisan notasi aja. Jadi antara K0 dengan A ini sama. Ya, ini saya ambil dari Levenspiel. Nanti kalau misalnya kalian lihat di referensi yang lain, mungkin penulisan notasinya beda, jangan bingung. Pada dasarnya itu sama, cuman beda penulisan notasi aja. Ini saya ambil dari Levenspiel. Jadi baik K0 maupun A di sini itu adalah faktor frekuensi atau faktor pre-eksponensial. Ya. Kemudian E di sini, baik di sini maupun di sini, ini sama adalah energi aktivasi. Oke. Jadi ini tadi adalah persamaan yang paling umum, persamaan atau hukum Arrhenius untuk menentukan konstanta laju reaksi, ya kan, sebagai fungsi waktu. Sekarang bagaimana kalau misalnya konsentrasinya sama, tapi temperatur yang berbeda? Nah, ini hukum Arrhenius akan bentuknya seperti ini. Ln R2 per R1 sama dengan ln K2 per K1 sama dengan E energi aktivasi per R dikali 1 per T1 minus 1 per T2. Ya. Selanjutnya, di sini ada contoh yang saya ambil dari Levenspiel juga. Jadi di sini tuh ada susu yang dipasteurisasi, ya kan? Ada proses pasteurisasi untuk susu, di mana dia ini susunya dipanaskan. Kalau dipanaskan pada suhu 63 derajat Celcius, ini lama atau waktu pemanasannya adalah selama 30 menit. Sementara kalau misalnya susu tersebut dipanaskan sampai 74 derajat Celcius, maka dia hanya butuh waktu 15 detik untuk hasil yang sama. Nah, diminta untuk menentukan atau menghitung besarnya energi aktivasi pada proses sterilisasi ini. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan hukum Arrhenius tadi. Oke. Pertama kita tuliskan dulu nih dua kondisi ya. Kan di sini pertama ada di sini waktunya 30 menit dan 15 sekon. Jadi di sini bisa kita tulis T1 sama dengan 30 menit pada suhunya berapa? 63 derajat Celcius. Ini sama dengan 336 Kelvin. Kemudian pada kondisi yang kedua, kalau pemanasannya 74 derajat Celcius atau 347 Kelvin, itu dia hanya butuh waktu 15 detik untuk mencapai hasil yang sama. Nah, sekarang karena ini suhunya beda ya, suhunya beda, kita bisa gunakan persamaan yang tadi ini. Nih, kita bisa gunakan persamaan yang ini. Karena kan tadi ini adalah hukum Arrhenius yang dapat digunakan, ya kan, yang menyatakan laju reaksi untuk konsentrasi yang sama, namun temperatur yang berbeda.
Jadi tadi kita gunakan persamaan itu. Nih, tapi yang perlu kalian perhatikan di sini ada sedikit beda. Kalau tadi kan, coba kita kembali lagi. Nah, kok di sini kan ln R2 per R1 sama dengan ln K2 per K1. Sementara di sini ln R2 per R1 sama dengan ln T1 per T2. Ini kenapa? Ini tuh karena mungkin belum saya jelaskan ya. Jadi konstanta laju reaksi ya, itu tuh satuannya itu adalah per waktu. Jadi ini misalnya untuk reaksi yang order 1, ya kan, konstanta laju reaksi itu 1 per waktu. Oke. Sebentar. Dari persamaan yang ini atau dari satuan yang ini kita bisa tahu hubungan antara konstanta laju reaksi dengan waktu. Dia kan berbanding terbalik ya. Berarti kalau tadi misalnya di persamaan yang sebelumnya ini adalah K2 per K1, maka ketika kita menggunakan T atau waktu ini dibalik jadi T1 per T2. Karena kan di sini data yang diketahui itu adalah data berupa waktu ya kan. Jadi ini karena antara konstanta laju reaksi dengan waktu ini berbanding terbalik, maka kita tukar di sini ln T1 per T2. Sementara itu untuk di ruas kanannya ini semuanya sama seperti yang persamaan ini tadi ya. Nih kalian perhatikan. Oke. Nah, dari persamaan ini kita sudah punya data-datanya kan. Nah, kita bisa ngambil yang ini kan ln R2 per 1 sama dengan ln T1 per T2, ya kan. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang ini aja nih. Nih, ya. Dimana T1-nya tadi 30 menit, ya kan. Kemudian ini untuk 15 second kita juga ubah menjadi satuan menit, ya. Di ln 30 per 0,25 sama dengan E di sini yang ditanya. R-nya ini konstanta gas ideal ya. Konstanta yang nilainya ada macam-macam itu, yang ada 8,314, 0,082 ya. Itu nilai R-nya. Kemudian T1-nya 336, T2-nya 347. Nah, dari sini kita peroleh hasil E-nya atau energi aktivasinya sebesar 422.000 Joule per mol. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan persamaan Arrhenius untuk dua kondisi dengan waktu yang berbeda gitu. Mudah-mudahan sampai sini cukup dipahami penjelasan dari saya. Untuk materi di pertemuan 2 saya cukupkan. Nah, untuk materi tadi saya ambil dari buku Levenspiel. Ini adalah referensinya. Nanti silahkan kalau mau belajar yang versi lebih lengkapnya silahkan dibaca sendiri dari buku Levenspiel. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan terima kasih. Saya minta maaf untuk kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.